dalam Bhagavad Mahapurana. Bhagavatam adalah kisah yang paling lengkap tentang Krishna. Masih ada Purana-Purana lain, tapi yang paling lengkap adalah Bhagavatam. Ada yang tahu Bhagavatam itu diceritakan oleh siapa kepada siapa? Tahu? Oleh Syuka, anaknya Abhyasa, anaknya Vyas, diceritakan kepada Parikshit yang seminggu lagi akan mati, 8 hari lagi akan mati. Dia kena penyakit, ditulis bahwa dia itu kena bisa dari ular, tapi sebetulnya dia bisa hidup karena intervensi Krishna. Kalau kita baca ulang Mahabharata, baca ulang Bhagavatam, ketika terjadi perang Bharatayuddha itu, kita bisa lihat jelas sekali bahwa Uttari, ibunya, istrinya Abhimanyu, dan ibunya Parikshit, jadi anak menantunya Arjuna, ya, dia itu kena radiasi dan janinnya itu sudah rusak sebetulnya. Maka Krishna melakukan intervensi. Sekarang dalam bahasa medis akan disebut rekayasa genetika. Dan kalau kita melihat cerita itu, membaca ulang Krishna datang ke sana membawa Sudarshan Chakra, itu adalah laser. Dengan cara intervensi laser, beliau menyelamatkan janin ini supaya keluarga Pandawa bisa berlanjut. Dan tentu orang yang sudah seperti itu tidak akan hidup terlalu lama. Maka setelah usia tertentu dia kena lagi dampak dari laser itu. Bisa terjadi ketika seseorang menjalani kemoterapi. Radiasi ini bisa ada dampaknya belasan tahun kemudian. Sudah dinyatakan bebas dari kanker selama belasan tahun, tapi bisa kembali. Radiasi yang pernah dilakukan itu bisa lagi muncul. Saya baru-baru baca sesuatu yang menarik sekali, bahkan sekarang para dokter mengatakan sedapat mungkin jangan ronsen. Alat-alat ronsen sekarang ini sudah begitu canggih, tapi karena saking canggihnya dampak radiasinya juga lebih hebat lagi. Kalau nggak perlu-perlu banget, tidak perlu ronsen. Saya ingat sekali waktu saya jatuh di Rishikesh beberapa tahun yang lalu, ketemu dengan dokter mengatakan hal yang sama. Dia pegang, dia bilang sebetulnya sih menurut saya tidak perlu ronsen, saya tahu kira-kira bahwa ini ada fracture sedikit, tapi juga tidak perlu operasi. Usia kamu berapa? Saya bilang usia saya sekian. Dia bilang, yalah usia kamu kalau sudah sekian, kamu tidak perlu angkat barang yang besar, yang berat-berat kan? Tangan kanan ini. Di tangan kanan ini saya nggak bisa lebih dari ini. Kalau yang ini bisa begini kan? Ini nggak bisa. Paling bisa begini. Dan dia jelaskan, kamu tidak bisa angkat tangan lebih dari ini, tapi nggak usah operasi. Jangan operasi, jangan macem-macem. Saya pakein, bukan kagak dipakai plaster juga, cuma dikasih sling ya, diikat sedikit. Dan saya karena nekat banget, sebulan setengah kemudian saya buka, padahal nggak boleh buka, dia mengatakan 6 bulan. But you know, kembali kepada cerita ini, bahwa tatsat, semuanya itu adalah dia. Semuanya itu kita harus selalu mengingat, kelahiran, kematian, semuanya itu adalah dia. Dan kita-kita yang sangat beruntung, memiliki seorang guru, siapapun guru Anda, nggak menjadi soal. Memiliki seorang guru, setiap guru itu mengungkapkan kebenaran yang sama. Jangan ganti-ganti, gonta-ganti guru. Jangan. Saya lagi cerita tentang teman saya itu kemarin. Dipaksa-paksa, kamu ini belum apa-apa. Kamu belum tahu bakti. Kamu belum tahu bakti. Teman saya juga agak ngotot. Dia bilang, kamu pernah baca Bhaj Govindam nggak? Itu juga ditulis oleh Adi Shankara. Ternyata dia belum pernah baca. Tapi dia ngotot bahwa guru saya paling hebat. Teman saya ini mengatakan, kalau menurut guru saya, orang yang bilang demikian itu bukan orang yang hebat. Akhirnya dia harus bicara seperti itu. Dikasarin sedikit, dan tolong mulai sekarang jangan telepon saya lagi. Dia bilang, coba kamu ke India ketemu dengan guru saya, kamu tidak akan pernah kembali. Begitu ngototnya.
Kamu percaya pada dewa ini, dewa itu, semua dewa-dewa itu mesti berada di lapisan kesekian, di bawah. Pada suatu ketika, saya ketika menerima tantangan seperti itu, saya menjawab, guru saya itu berada di langit yang ke-10. Kamu lagi bicara tentang yang ke-5, makanya kamu tidak tahu tentang guru saya. Dia sedang mengatakan hal-hal yang tidak sopan. Akhirnya saya harus mengatakan demikian. Ramakrishna Paramahansa, pada suatu ketika, ada seorang murid, dia datang, dia melaporkan Thakur. Ramakrishna Paramahansa disebut Thakur dalam bahasa Bengali. Thakur itu berarti tuan sebetulnya, Lord, ya, Lord. Thakur, kemarin ada orang sedang menjelek-jelekan kamu, dan saya diam. Saya pikir dia orang tidak benar. Ya udah, saya diamin aja. Dia bilang, kau tidak memiliki kepercayaan sama sekali. You don't have shraddha. Kamu tidak memiliki shraddha, tidak memiliki bakti. Ada orang menjelek-jelekan guru kamu dan kamu diam? Nggak boleh begitu. Kedua kali, berapa hari kemudian, ada orang datang ketemu dengan orang yang sama lagi menjelek-jelekan gurunya. Karena Sri Ramakrishna ini dia orang yang paling aneh. Di zaman itu, sekarang pun demikian. Kalau ada guru lagi nonton film, saya nggak tahu di sini gimana Pak Idrisi. Kalau sekarang ada guru lagi ada teater misalnya, dia nonton teater, orang lagi berkicau semuanya. Masa jadi guru dia masuk ke teater, nonton teater begitu? Dan Ramakrishna suka pergi ke Calcutta dari Belur ke Calcutta. 1-2 jam zaman itu. Untuk menonton teater. Dan teater di zaman itu dianggap sesuatu yang tidak beres. Karena banyak pemainnya adalah mantan pelacur. Zaman itu. Ramakrishna mengatakan, tidak, saya harus nonton itu. Jadi banyak orang yang menganggap Ramakrishna ini orang gila. Ada orang lagi, murid lagi datang, dia melaporkan kepada Ramakrishna. Saya ketemu lagi dengan orang yang beberapa hari yang lalu ketemu dengan murid yang lain, guru bayi yang lain. Dan saya menjawab dia. Dia marah, saya lebih marah lagi. Dia bilang, kau tolol, emang kamu? Dengan memarahi dia, kamu berhasil melakukan sesuatu? Narendra yang berada di sana, nanti dia akan dikenal sebagai Vivekananda. Dia tanya, Thakur, kemarin dulu baru kamu marahi dia karena dia tidak ngomong apa-apa. Sekarang ini orang menjawab, kamu juga marahin dia. Dia bilang, kamu pikir saya nggak tahu apa yang terjadi di benak mereka? Yang tidak bicara apa-apa itu bukan karena ahimsa, dia bilang. Karena dia memang pengecut. Orang pengecut harus ngomong. Nah, orang ini yang bicara, dia orang yang bukan pengecut. Untuk apa dia harus ngomong? Jadi setiap orang memiliki peran sendiri-sendiri. Di dalam bahasa Hindi ada petuah, ada idiom yang proverb itu pepatah yang agak menyindir gitu. Mazburi ka naam Gandhiji. Karena kamu merasa tidak berdaya, maka kamu menganggap dirimu sebagai pengikut Gandhi dengan berahimsa. Gandhi sendiri mengatakan ahimsa adalah sesuatu untuk orang-orang yang berani. Kalau kamu bisa membalas orang dan kamu memilih untuk tidak membalas, baru kamu melakukan ahimsa. Kalau kamu tidak memiliki kekuatan untuk membalas, kemudian bersembunyi di balik tirai ahimsa, oh saya ini ahimsa, saya tidak mau. Memang kamu tidak berdaya, kamu tidak punya kekuatan.